Assalamualaikum, halo Tribunars, apa kabar? Balik lagi di Hati Sehat Itu Indah. Nah Tribunars, hari ini kita sudah bersama dengan Dr. Roro dari Rumah Sakit Hermina Lampung. Halo dok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Lagi di mana dok? Perjalanan ke rumah sakit, Mbak Dini. Oh iya, minta waktu sebentar aja dok ya. Boleh, boleh. Mm-mm. Nah dok, hari ini kita mau bahas itu dok ya, resiko COVID-19 pada anak-anak yang pengidap asma. Gitu, karena ternyata COVID ini kan juga banyak menyerang anak-anak ya dok ya, infonya ya dok ya. Banyak, banyak sekitar eh, berapa ya? Sepertiga ya dari total jumlah itu banyak anak-anak ya. Mm-mm. Iya. Nah dok, sebelum kita ngobrol soal COVID ini dok, kita ngobrol dulu soal asma ini ya dok ya. Karena juga ada sih dok itu saudara saya itu yang masih kecil itu dia punya asma. Nah dok, itu asma ini nih sebenarnya ini penyakit yang gimana ini dok? Ya, sebenarnya asma itu adalah suatu penyakit alergi, ya. Alergi itu karena reaksi imun yang berlebihan di dalam tubuh kita. Ada 4 tipe ya, tipe 1 sampai tipe 4. Nah, asma ini merupakan reaksi hipersensitivitas ya. Nah, atau alergi. Nah, pada kasus alergi itu terjadi respon imun yang tidak semestinya ya, yang berlebihan, di mana uh, seharusnya itu bukan benda asing atau bukan dianggap sebagai sesuatu yang membahayakan tubuh, tapi sebaliknya tubuh menganggap itu suatu hal yang membahayakan sehingga timbullah respon imun yang berlebihan seperti itu. Sebenarnya itu dasarnya dari alergi ya. Nah, kebetulan asma ini manifestasinya di saluran nafas. Seperti halnya COVID juga seringnya meskipun bisa menyebabkan juga gangguan di organ-organ lain ya, tapi seringnya itu di saluran nafas gitu karena memang banyak reseptor di saluran nafas ya. Reseptor itu sesuatu yang bisa menerima uh, apa zat lain ya di dalam tubuh kita. Nah, penerimanya itu banyak di saluran nafas gitu. Nah, jadi kalau misalnya ada asma terus ada penyakit yang mendasari ya atau kita sebut dengan komorbid ya. Ada komorbid asma terus terkena COVID, berarti itu saluran nafasnya diserang oleh dua mekanisme ya. Satu yang sensitivitas tadi, hipersensitivitas. Yang kedua reaksi peradangan akibat infeksi. Nah, reaksi hipersensitivitas atau alergi itu juga sebenarnya peradangan ya, tapi sifatnya yang non infeksi. Nah, tapi kalau terjadinya bersamaan, akhirnya meskipun mekanismenya berbeda, ujung-ujungnya juga inflamasi atau peradangannya itu jadi lebih berat, begitu Mbak. Mm-mm. Iya. Itu dampaknya itu gimana dok kalau dia udah asma terus kena COVID? Apakah itu makin sesak nafas gitu dok? Iya, jadi manifestasi asma itu sendiri ya, misalnya tidak disertai dengan infeksi COVID ya, itu ada penyempitan saluran nafas itu karena uh, per, apa berlebihannya ya produksi lendir atau mukus ya di saluran nafas. Nah, sehingga saluran nafas yang diameternya itu biasanya misalnya sekian itu menjadi menyempit karena banyak lendirnya. Nah, selain itu juga penyempitan saluran nafas disebabkan karena adanya spasme otot. Spasme itu kekakuan ya, kekakuan otot. Jadi di saluran nafas kita itu ada sel-sel yang sebenarnya otot ya, sehingga tidak fleksibel gitu, tidak fleksibel artinya itu kaku gitu ya, sehingga dia itu harusnya misalnya longgar menjadi tetap aja bentuknya seperti itu kaku, sehingga akhirnya sempit ya, berakhir di saluran nafas yang menyempit. Nah, penyempitan ini menyebabkan udara yang masuk ke dalam paru-paru itu sulit untuk keluar ya. Ketika sudah masuk untuk dikeluarkan sulit karena tadi penyempitan. Ya, kalau kita ibaratkan ya, orang beramai-ramai mau keluar suatu pintu,
jika orangnya 3 orang sama orangnya 10 orang, kan lebih sulit ya kalau orangnya 10 orang karena berebutan untuk keluar dari pintu yang lebarnya sama. Apalagi kalau pintunya itu tadinya terbuka dua-duanya gitu ya, daun pintunya sekarang yang terbuka cuma satu, jadi sempit gitu ya. Ditambah lagi itu spasiun seperti itu. Nah, di sini orang yang mau keluar tuh kita anggap udaranya ya. Nah, jadinya sulit trapping, terjebak di dalam paru. Nah, sedangkan pada COVID sendiri ada peradangan juga ya pada saluran nafas sehingga yang memang eh, misalnya anak ini punya asma gitu ya dan bisa dipicu juga asmanya ini kambuh ya karena COVID-nya ini. Jadi asma itu pemicunya macam-macam ya, bisa kelelahan, bisa makanan, kedinginan atau udara ya, atau infeksi saluran nafas termasuk COVID ya. Nah, sehingga asmanya kambuh ditambah lagi dengan peradangan dari COVID-nya, jadi semakin sempit, jadi semakin sesak. Seperti itu. Mm-mm. Iya. Jadi ya mau nggak mau ya butuh oksigen ya dok ya. Pasti sesak nafas kan ya itu. Mm-mm. Iya, sedangkan COVID sendiri aja tanpa ditemani asma ya, atau tanpa komorbid asma saja bisa juga menyebabkan sesak yang berat ya. Kan derajatnya itu kita bisa bagi menjadi asimptomatik atau tanpa gejala, ringan, sedang atau berat ya pada anak-anak. Nah, bisa menjadi berat sesaknya seperti itu, bukan bukan gejala ringan atau tanpa gejala seperti itu. Mm-mm. Nah dok, kembali lagi ke asma dok. Itu asma tadi kan dokter bilang kan penyebabnya alergi ya dok ya tadi kalau nggak salah ya. Nah, itu alergi apa itu dok yang bisa menimbulkan asma itu dok? Ya, pemicunya itu bisa pemicu asma atau pemicu alergi kita sebut dengan alergen ya. Alergen itu bisa berupa sesuatu yang kita hirup atau inhalasi ya. Misalnya debu ya, tepung sari tumbuhan gitu ya. Atau sesuatu yang kita makan atau ingesti gitu ya. Misalnya makanan seperti eh, udang misalnya atau seafood lain gitu. Lalu bisa juga sesuatu yang udara ya, seperti itu, cuaca seperti itu. Jadi alergennya itu bisa bermacam-macam atau juga bisa non fisik ya. Fisikis misalnya banyak beban ya, misalnya kalau pada anak-anak itu menghadapi ujian ya. Jadi dia stres ya, sehingga itu stresnya itu menyebabkan respon inflamasi atau respon reaksi hipersensitif gitu ya. Nah, itu bisa juga. Jadi pemicunya banyak sekali. Nah, tidak juga terlupakan ya. Pemicunya adalah infeksi. Nah, infeksi apa yang bisa memicu asma? Asmanya menjadi kumat maksudnya ya, atau menjadi kambuh gitu ya. Itu infeksi saluran nafas biasanya ya. Nah, biasanya bisa infeksi saluran nafas seperti common cold atau selesma ya kita sebut. Nah, bisa juga infeksi COVID kalau kita hubungkan dengan COVID. Seperti itu. Jadi, si COVID ini akan memicu ya kambuhnya reaksi hipersensitivitas atau kambuhnya asma pada seseorang yang tadinya sedang tenang ya atau tidak kambuh seperti itu. Mm-mm. Oh jadi pemicu dari anak bisa kena asma itu karena alergi yang macam-macam tadi itu ya dok ya? Iya, iya, Mm-mm. betul. Iya. Nah, awal anak kena asma itu apa dia langsung sesak napas atau ada gejala awal lain dok? Iya, jadi eh anak yang punya bakat ya nantinya akan menjadi asma itu ada perjalanannya dari kecil ya, dari lahir gitu ya. Itu disebut dengan allergic march ya. Itu artinya perjalanan ilmiah seorang anak yang nantinya akan bisa menjadi asma. Misalnya apa? Ya. Misalnya dari kecil dia muncul ruam-ruam di ruam itu kemerahan gitu ya. Di pipi ya. Kita sebut dengan dermatitis atopi. Nah, ini biasanya pemicunya adalah alergi terhadap protein susu sapi. Nah, jadi manifestasinya di kulit dulu nih, bisa seperti itu. Tidak langsung tiba-tiba manifestasinya di saluran nafas, seperti itu. Lalu seiring dengan bertambahnya usia,
Bisa juga manifestasinya itu ya berupa infant wheezing ya. Jadi berupa mengi ya. Wheezing itu mengi kayak ngik ngik seperti itu. Tapi belum terjadi perubahan saluran nafas yang menyempit secara permanen atau menetap. Jadi baru muncul yang sifatnya itu kadang-kadang muncul ngik 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 bunyi gitu ya. Itu karena saluran nafasnya menyempit tapi belum menetap. Sedangkan kalau pada asma itu sudah menetap, dia nggak bisa lagi kembali seperti semula. Nah, jadi kalau pada yang bayi-bayi yang belum menjadi asma, bisa tuh kok anak saya sering bunyi nyik-nyik seperti itu ya. Nah, kadang-kadang orang tua sering mengeluhkan seperti itu. Nah, itu sering berulang ya, kumat maksudnya. Nah, nanti semakin besar ya, perubahan di saluran nafasnya itu semakin menetap. Akhirnya yaitu menjadi asma. Nah, ada juga kita sebut dengan istilah Asthma Prediction Index ya, atau API, API gitu ya. Itu adalah indeks atau ukuran ya untuk mengira-ngira ya, mengestimasi, mengira-ngira seorang anak itu kira-kira nanti bakal menjadi asma tidak gitu ya. Contohnya apa? Contohnya ada riwayat dermatitis atopi pada anak ini ya. Lalu rinitis alergi. Tadi saya agak lupa menyebutkan. Selain adanya ruam di pipi, ada juga pilek ya. Pilek itu namanya rinitis bahasa kedokterannya. Tapi pileknya ini bukan pilek karena infeksi, tapi pilek karena alergi. Ciri khasnya biasanya dia terserangnya di pagi hari atau di malam hari gitu ya. Nah, ciri khasnya itu apa kalau anak yang ada rinitis alergi? Karena dia sering menggosok-gosokkan hidung, terus menggosok-gosokkan ada banyak juga gatal di sekitar mata, jadi merah-merah gitu ya. Seperti itu. Nah, kembali lagi kepada Asthma Prediction Index atau API tadi, kalau ada riwayat rinitis alergi atau ada riwayat dermatitis atopi pada seorang anak, itu nilainya udah mendapatkan nilai 1, seperti itu. Tinggal dijumlah ya. Kalau ada 2 ya nilainya 2 seperti itu. Lalu apalagi yang kita cari? Ada tidak riwayat alergi pada keluarga? Nah, alergi itu macam-macam ya. Dalam hal ini bukan selalu kita tanya keluarganya asma. Bisa aja keluarganya, dalam hal ini ayah dan ibunya ya tentunya keluarga di sini, dan juga saudara kandung, bukan keluarga jauh ya. Atau keluarga yang masih satu garis ke atas, ayah, ibu, saudara kandung, atau kakek nenek. Ya, nah ini maksudnya keluarganya ini. Nah, kalau misalnya ada riwayat alergi pada keluarga tersebut, nilainya juga udah bertambah lagi. Sehingga kalau misalnya lebih dari atau sama dengan 3 nilainya, itu udah kira-kira untuk menjadi asma itu lebih tinggi daripada nilainya kurang dari 3. Nah, jadi kita udah sebenarnya udah bisa memprediksi seorang ini ke depan akan menjadi asma atau bukan gitu, seorang anak ya, kayak gitu. Nah, kalau sudah diketahui dok, ini anak ini ada bakat asma, itu tuh dia bisa nggak sih Ya, dok dicegah supaya itu asmanya tuh nggak jadi ada gitu dok? iya. Jadi sekali lagi yang namanya alergi ya, dari misalnya kita list ya, kita buat daftar terapi ya dari 1 sampai 10 gitu ya. 1 sampai ke 3 itu isinya pencegahan. Nomor 1 pencegahan, penghindaran maaf. Nomor 2 penghindaran, nomor 3 penghindaran. Jadi artinya penghindaran itu perannya sangat penting sekali. Apa yang dihindari? Yaitu pencetus. Sehingga kita harus bisa mengetahui atau mendeteksi dini ya apa pencetusnya, karena seorang anak dengan anak lain akan berbeda. Seperti yang di awal dikatakan tadi, bahwa pencetusnya bisa misalnya sesuatu yang dihirup, sesuatu yang dimakan, sesuatu yang terkena kontak secara langsung, atau mungkin udara sekitar. Nah, ini anak-anak beda-beda, satu anak dengan anak lainnya. Jadi kita deteksi. Cara deteksinya gimana? Ya kita minta orang tua untuk mengingat-ingat kapan anak ini muncul gejala-gejala yang mengarah kepada alergi.
Nah, gejala yang mengarah kepada alergi tadi ya seperti bunyi mengingik-ngik seperti itu ya. Terus ruam-ruam di pipi, terus pilek seperti itu ya. Nah, itu kapan munculnya? Setelah kapan? Apa pemicunya? Ya. Lalu setelah apa pemicunya? Lalu kita meyakinkan lagi pertanyaan selanjutnya adalah benar tidak ini merupakan suatu hubungan sebab akibat. Artinya benarkah ini pemicunya memang betul-betul menyebabkan akibat yang tadi misalnya benar nggak kan kapan misalnya malam hari saja. Nah, malam hari itu cenderung memang pada alergi kalau gejalanya muncul malam hari. Itu kita jawab pertanyaan kapan. Terus pertanyaan pemicu. Sebelum muncul gejala ya, misalnya gejalanya rinitis ya atau pilek ya. Seringnya malam hari misalnya. Itu dari pertanyaan kapan ya. Terus pertanyaan pemicunya apa? Oh, pemicunya ini kalau pakai AC terlalu dingin misalnya suhunya di bawah 20 derajat misalnya. Jadi kemungkinan nih dingin ya pencetusnya gitu ya atau pemicunya. Lalu yang ketiga ya kita memang harus yakin bahwa memang si pemicu inilah yang menyebabkan si pileknya, bukan lagi sedang infeksi. Nah, membedakannya gimana? Ya kita tanya juga, ada demam nggak misalnya. Kalau ada demam kemungkinan bukan karena AC-nya ya. Mungkin emang karena lagi common cold. Common cold itu kalau orang awam sering bilangnya influenza. Sebenarnya istilahnya kurang tepat ya, tepatnya common cold. Nah, setelah 3 pertanyaan itu kita jawab emang betul ya. Nah, barulah kita bisa mengetahui pencetus ya. Berarti apa dong langkah kita? Kan tadi penghindaran, ya langkah pencegahannya. Apa dong yang dihindarin? Ya kalau misalnya kita udah mengetahui pemicunya adalah uh, cuaca yang terlalu dingin, suhu yang terlalu dingin, maka sebaiknya dingin itu dihindari. Misalnya pengatur suhu AC ruangan diatur di atas 20 derajat Celcius, misalnya di angka 28, 29. Ya, begitu Mbak. Jadi penghindaran tuh paling utama. Nah, selain itu juga diketahui bahwa ada beberapa faktor yang bisa memicu alergi pada seseorang, termasuk dalam ini seorang anak. Yaitu apa? Tidak ASI eksklusif ya. Jadi sebaiknya ASI eksklusif gitu loh. Lalu apalagi lalu sering infeksi saluran cerna. Ya. Jadi apa dong? Ya jangan sampai sering infeksi saluran cerna gitu. Lalu apalagi makanan ya, nutrisi yang baik ya. Berarti apa dong? Berarti kita memenuhi asupan atau makanan yang bergizi. Nah, jadi itu juga upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk apa? Mencegah terjadinya asma. Lalu apalagi infeksi berulang ya. Nah, berarti apa dong? Berarti kita mencegah dong infeksi berulang. Cara mencegah infeksi berulang gimana? Dalam hal ini misalnya infeksi saluran nafas ya, common cold tadi. Menjaga kebersihan, mencuci tangan, melakukan imunisasi influenza ya maksudnya. Jadi seperti itu, banyak sekali upaya-upaya yang bisa kita lakukan dalam rangka pencegahan penyakit asma ini. Seperti itu. Ini gimana dok? Pengobatan maksudnya? Pengobatan ya. Kalau jadi asma itu ya, kalau kita bicara pengobatan ya artinya memang sudah dipastikan bahwa seorang anak itu adalah penderita asma ya. Maka ada 2 jenis pengobatan yang bisa kita lakukan. Yang pertama adalah pengobatan di luar serangan. Pengobatan saat mengalami serangan namanya reliever. Reliever itu kayak bahasa Inggrisnya kan relief gitu ya, membebaskan, maksudnya membebaskan jalan nafas yang sempit maksudnya gitu ya, supaya dia tidak sesak gitu ya. Nah,